Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, keluarga GBI-ku, selamat hari Minggu dan selamat beribadah pada Minggu tanggal 23 Agustus 2020, di mana kita masih dalam suasana memerayakan kemerdekaan Indonesia kita. Dalam minggu ini kita bersyukur kalau kita boleh ada dan kita masih diberi kesempatan untuk beribadah bersama-sama dengan keluarga kita di rumah. Untuk memulai ibadah kita pada minggu hari ini, kita menyanyikan pujian Mengenalmu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk cinta kasih-Mu Tuhan. Jika kami melihat
kehidupan kami hingga pada saat ini Tuhan. Kami percaya semua karena anugerah yang daripadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan ketika kami boleh memilih untuk mengikut Engkau. Kami memilih untuk percaya kepada Engkau. Di situ kami yakin bahwa Engkau selalu beserta dengan kami Bapa di dalam setiap musim hidup kami. Engkau memberkati kami semua dalam ibadah minggu pagi hari ini Tuhan. Kami serahkan keluarga-keluarga GBI Kedungaran dimanapun saat ini berada, biarlah tetap dalam lindungan-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi, kami serahkan ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin. Kita akan menyanyikan nyanyian pujian sukacita kita. Kita mau katakan hidup yang kupilih. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Kubuka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini terdapat di dalam Yohanes pasal 10 ayatnya 39 sampai ayat yang ke-42. Sekali lagi mereka mencoba menangkap Dia, tapi Ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes Pembaptis dahulu. Lalu Ia tinggal di situ. Dan banyak orang datang padanya dan berkata,
Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar, dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Yohanes Purnomo. Sebelumnya kita akan menyanyikan pujian, Hatiku Percaya. Jalanmu saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Ku percaya, selalu ku percaya. Salam sehat keluargaku, selamat pagi. Senang bisa berjumpa dan boleh bersama-sama beribadah. Terlebih kita tetap bisa belajar akan kebenaran firman Tuhan. Minggu sebelumnya di tanggal 2 Agustus, kita belajar tentang gembala yang baik, gembala yang agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kemudian dilanjut di minggu yang berikutnya tanggal 9 Agustus, kita sudah belajar juga menjadi domba yang baik. Bagaimana kita mengikuti kriteria atau persyaratan untuk bisa disebut sebagai domba yang baik bagi gembala agung kita. Sedangkan tanggal 18 Agustus kita pakai untuk memperingati hari ulang tahun GGBI, ataupun kita juga bisa bersyukur untuk hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, kita mengadakan perjamuan kudus. Dan sekarang kita akan di minggu 16 Agustus kita mengambil tema tentang bagaimana kita memenangkan peperangan di udara, bagaimana kita menguasai udara untuk kemuliaan nama Tuhan melalui jaringan, melalui teknologi yang ada. Nah, saat ini kita akan melanjutkan keluargaku dari apa yang sudah menjadi komitmen kita di tahun 2020 mempelajari Injil Yohanes. Kita sampai di perikop akhir dari pasal yang ke-10. Pasal yang ke-10 kita pelajari dari dua khotbah, yaitu tanggal 2 dan tanggal 9.
Itu perikopnya gembala yang baik. Lalu perikop yang terakhir di pasal yang ke-10, yaitu ayat yang ke-40 sampai 42 di bawah judul Yesus di seberang sungai Yordan. Nah, pagi hari ini saya memberi judul khotbah yaitu jangan siakan kesempatan untuk percaya. Jangan pernah sia-siakan kesempatan untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Keluargaku yang dikasihi Tuhan, saya sedikit mengingatkan kembali apa yang sudah kita pelajari. Bahwa setiap kali Tuhan Yesus ada kesempatan untuk mengunjungi Yerusalem, di situ terjadi pertentangan atau perdebatan. Nah, perikop sebelumnya, dimulai pasal yang ke-9, juga ada pertentangan atau perdebatan. Yaitu ketika Tuhan Yesus melakukan mujizat untuk menyembuhkan orang buta yang dari lahir. Dan menghasilkan sebuah pertentangan dan perdebatan. Bagaimana bisa orang yang perlu pertolongan ketika akhirnya ditolong dengan sembuh, bukannya bersyukur tetapi justru dikucilkan. Sedangkan orang yang menyembuhkan dituduh sebagai pribadi yang tidak berasal dari Allah hanya gara-gara melakukan pekerjaan baik, perbuatan baik, kuasa, mujizat di hari Sabat. Ini bisa kita lihat di pasal yang ke-9 ayat yang ke-16, keluargaku. Perikop kita batasi sekarang, yaitu tentang penolakan Tuhan Yesus. Dan akhirnya Tuhan Yesus harus memilih menyingkir sementara, tinggal sementara di seberang sungai Yordan, di mana dulu tempat pelayanannya Nabi Yohanes. Ada hal yang menarik yang perlu kita pelajari sebelum akhirnya Tuhan Yesus meninggalkan Yerusalem sementara itu. Yang pertama, kita bisa belajar bahwa orang-orang Yahudi, kita sudah sempat mempelajari ini. Mereka membenci membabi buta. Nah, yang pertama kita pelajari, orang Yahudi tidak bosan untuk membenci. Tidak bosan untuk membenci. Keluargaku, kata kunci membunuh yang ditujukan kepada Tuhan Yesus dan kata kunci melempari yang ditujukan kepada Tuhan Yesus. Kalau misalnya nanti keluargaku mencari, paling tidak mulai dari pasal yang ke-5 Injil Yohanes sampai pasal yang ke-11, di situ muncul 14 ayat berbicara tentang membunuh dan melempari Tuhan Yesus. Yang paling awal kita bisa lihat di pasal yang ke-5 ayat yang ke-18. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Saya batasi sampai pasal yang ke-11, keluargaku. Nah, di pasal yang ke-11 kita nanti akan mendapatkan di ayat yang ke-8. Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Keluargaku yang dikasihi Tuhan, semua kebaikan yang dilakukan Tuhan Yesus, semua kuasa yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus tidak membuat sadar orang-orang Yahudi. Justru membenci dan mengerucut kepada tindakan perencanaan pembunuhan. Baik itu penangkapan maupun mau melempari Yesus, menyerang Yesus. Mereka tidak bosan membenci Yesus. Mereka tidak kapok untuk terus menyerang dan berdebat dengan Tuhan Yesus. Ini pelajaran yang pertama. Inilah gambaran dunia yang akan kita hadapi. Sepertinya tidak pernah bosan untuk menyerang kekristenan atau tidak pernah bosan untuk menuduh kita. Yang kedua, kita belajar bahwa Yesus sebaliknya tidak pernah kapok, tidak pernah bosan, tidak pernah jemu-jemu untuk berbuat baik dan mengasihi orang-orang Yahudi, karena memang misi pertamanya Yesus adalah untuk menyelamatkan atau mengingatkan mereka kembali dan percaya kepada kasih karunia Allah. Tidak bosan dan tidak kapok untuk mengasihi dan berbuat baik. Keluarga yang dikasihi Tuhan, setiap tahun Tuhan Yesus berangkat ke Yerusalem. Paling tidak ada 2 atau 3 kali kesempatan setiap tahunnya Tuhan Yesus kembali ke Yerusalem.
Kita masih ingat sejak kecil sampai umur 12 tahun, setiap tahun Tuhan Yesus sudah dilatih untuk ke Yerusalem oleh orang tuanya. Lalu kemudian kalau kita mau membaca jeli mulai pasal yang ke-5 dan perikop yang ke-10 ini, di pasal yang ke-10 juga ditunjukkan nanti bahwa Yesus kembali ke Yerusalem karena ada hari raya penabisan bait Allah. Paling tidak ada hari raya Paskah, kemudian bersama dengan roti tak beragi, kemudian pondok daun, kemudian penabisan bait Allah. Itu adalah kesempatan Yesus untuk mengunjungi Yerusalem. Seperti yang dikatakan di ayat yang ke-22 pasal yang ke-10. Tidak lama kemudian tibalah hari raya penabisan bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin dan Yesus berjalan-jalan di bait Allah. Dan setiap kali Yesus berangkat ke Yerusalem, berada di Yerusalem ataupun dimanapun, Yesus selalu berbuat baik. Yesus selalu menunjukkan kuasanya. Yesus selalu melayani. Dan tadi sudah saya katakan di atas, bahwa orang Yahudi berkali-kali membenci dan berusaha membunuh, menyerang Yesus. Tetapi perikop ini mengajarkan bahwa kasih Yesus luar biasa. Dia tidak pernah kapok untuk mengasihi Yerusalem, tidak pernah bosan untuk mengingatkan, menegur orang-orang Yahudi yang dengan sangat sombong mengakui sebagai dirinya sebagai keturunan Abraham sehingga tidak memerlukan Mesias. Padahal mereka jauh tenggelam dalam dosa. Yesus tidak pernah kapok untuk menunjukkan bahwa dirinya adalah Mesias, anak domba Allah yang Maha Kudus. Apapun yang terjadi dengan Yesus, apapun reaksi orang-orang Yahudi kepada Yesus, rupanya tidak membuat jera atau lunturnya kasih Yesus. Sehingga tadi saya membaca di ayat yang ke-22, Yesus kembali ke Yerusalem ketika hari raya penabisan bait Allah. Nah, perikop kita memang diakhiri yaitu dengan akhirnya Yesus pergi sementara. Ayat yang ke-40 atau dimulai ayat yang ke-39. Sekali lagi mereka mencoba menangkap dia. Ayat 39. Sekali lagi. Berarti ada usaha sebelumnya untuk menangkap atau membunuh Yesus. Sekali lagi mereka mencoba menangkap dia tetapi ia luput dari tangan mereka. Ayat 40, kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan ke tempat Yohanes membaptis dulu. Lalu ia tinggal di situ. Akhirnya Yesus menyingkir. Bukan berarti cinta kasih Yesus luntur, tidak. Tetapi karena bagaimanapun tadi kita pelajari orang Yahudi sangat membenci Yesus, bahkan mau membunuh Yesus dan waktunya belum tiba. Waktunya belum untuk menyerahkan diri di atas kayu salib sehingga Yesus menyingkir sementara. Hal ini mengajarkan kepada kita semestinya kita memiliki semangat seperti Tuhan Yesus dalam berbuat baik dan menunjukkan kasih kepada siapapun. Tidak pernah jemu-jemu di dalam melakukan kebaikan bagi siapapun. Tidak pernah jemu-jemu dan bosan dan tidak kapok ketika kita menyampaikan kabar sukacita, kabar pengharapan di dalam Tuhan Yesus kepada orang lain. Meskipun kita ditolak, meskipun kita dihina, meskipun kita mungkin dikucilkan. Tetapi mari kita belajar seperti Yesus. Bahkan saya pribadi, kita perlu belajar keteladanan dari orang-orang saksi Yehova. Bagaimana mereka tekun dan tidak pernah jemu-jemu mengunjungi rumah ke rumah orang-orang Kristen untuk diajak. Meninggalkan iman percayanya mengikuti mereka, saksi Yehova. Mereka tidak pernah jemu kapok. Meskipun mungkin dikerasi, meskipun mendapatkan pintu yang ditutup dengan keras. Tapi mereka mengunjungi lagi. Demikian juga dengan kita. Meskipun kebaikan kita tidak akan diingat oleh orang. Meskipun kebaikan kita bisa disalahpahami oleh orang. Tetapi mari kita belajar dari Yesus yang tidak pernah bosan dan jemu-jemu di dalam berbuat baik dan mengasihi. Dalam konteks adalah untuk orang Yahudi pada waktu itu. Tapi konteks kita adalah untuk semua orang. Untuk semua orang. Dan yang terakhir kita belajar. Terimalah kesempatan untuk percaya.
Ayat 41 dan 42 demikian. Dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun. Tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini atau Yesus adalah benar. Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Keluargaku yang dikasih Tuhan, orang Yahudi di Yerusalem telah menyiapkan kesempatan untuk menerima anugerah besar. Mereka berjumpa dengan Mesias, berjumpa dengan anak Allah yang kudus, yang berkuasa mengampuni mereka, yang berkuasa menyelamatkan mereka. Tetapi mereka tidak mau percaya. Mereka telah melihat tanda, telah melihat kuasa, telah mendengar pengakuan langsung dari Tuhan Yesus. Tetapi mereka menyiapkan kesempatan itu dan mereka tidak mau percaya. Akhirnya Yesus menyeberang keluar dari Yerusalem. Yesus ke tempat di mana dulu pernah dibaptiskan oleh Nabi Yohanes yang adalah saudaranya atau kakak sepupunya. Dan kita mendapatkan sikap yang sangat berbeda dari para pengikut Yohanes Pembaptis. Itu lingkungan yang sangat kental dengan wilayah pelayanannya Yohanes Pembaptis. Disitulah pengikut-pengikutnya Yohanes Pembaptis. Mereka mengingat betul apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis seperti yang tadi dikatakan di ayat yang ke-41. Mengingat semua yang pernah dikatakan oleh Yohanes Pembaptis tentang Mesias, tentang Yesus. Dan mereka menjadi saksi bahwa apa yang dikatakan Nabi Yohanes benar adanya, terbukti di dalam diri Yesus Kristus. Sehingga ketika ada kesempatan Yesus tinggal sebentar saja di tempat mereka. Mereka tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk percaya kepada Yesus sebagai Mesias, Putra Allah. Mereka tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk menerima kebaikan Tuhan, menerima anugerah Tuhan. Ingatlah keluargaku, terkadang Tuhan memberikan kesempatan terbatas kepada kita. Bahkan menurut saya, kasih karunia Tuhan juga terbatas. Kasih Tuhan sangat besar. Tetapi waktunya terbatas. Kasih karunia Tuhan hanya berlaku ketika kita masih menghirup udara ini. Artinya masih hidup. Setelah kematian tidak ada lagi kesempatan yang kedua. Keputusan kita adalah keputusan ketika kita masih hidup untuk percaya Yesus. Setelah itu tidak ada kesempatan kedua. Sebab itu jangan sia-siakan kesempatan. Segera ambil. Jangan seperti orang Yerusalem yang justru menolaknya, menyingkirkan Yesus. Berkat Tuhan, kebaikan Tuhan, kesempatan berpengalaman dengan Tuhan, terkadang juga hanya satu kali kesempatan. Sebab itu, segera ambil kesempatan itu untuk pertumbuhan kita. Berkat-berkat Tuhan dinyatakan kadang-kala tidak berulang. Segera sadari dan ambil kesempatan itu. Kesempatan untuk melayani Tuhan kadang-kala juga tidak berulang. Sehingga ketika ada tawaran, ada pembentukan untuk melayani Tuhan, terima, ambil. Kita tidak tahu besok seperti apa. Tahun depan seperti apa. Sehingga ketika ada tawaran pelayanan, segera terima. Mungkin itu kesempatan terakhir bagi kita untuk melayani Tuhan. Selalu lihatlah kesempatan yang Tuhan berikan untuk berbuat baik. Ambil dan lakukanlah. Selalu lihat kesempatan yang Tuhan berikan untuk mengalami kuasa Tuhan. Terimalah dengan ucapan syukur. Bahkan kesulitan hidup kita juga kesempatan untuk mengalami kasih Tuhan, untuk mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Jangan sia-siakan kesempatan untuk percaya Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kalau kami hidup sampai saat ini adalah kesempatan yang Kau berikan. Dan firman-Mu mengingatkan juga menegur kami supaya kami tidak kehilangan kesempatan memaknai hidup yang benar, yaitu dengan percaya dan melayani Tuhan dengan sepenuh hati kami. Kami belajar dari kesalahan yang sangat fatal oleh orang-orang Yahudi yang selalu membencimu, tidak pernah kapok dan jemu-jemu membencimu dan menolakmu. Tapi justru baliknya kami mau belajar seperti Engkau ya Tuhan. Bahwa kami tidak pernah jemu-jemu dan kapok untuk berbuat baik
Sekalipun kebaikan kami ditolak, sekalipun kebaikan kami mungkin dinilai lain oleh orang lain. Tapi kami terus akan mempermuliakan nama Tuhan melalui hal-hal yang bisa kami lakukan. Dan kami siap menerima setiap kesempatan yang Kau berikan kepada kami, supaya kami mengalami pertumbuhan di dalam iman kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan tidak pernah jemu kami menyerahkan untuk seluruh anggota GBI-ku, keluargaku, ataupun siapapun yang mendengar siaran channel ini. Berkati dengan keberadaan kami masing-masing. Engkau mengetahui apa yang kami perlukan. Berikan damai dalam hati kami, melebihi kesulitan-kesulitan yang sedang kami hadapi ya Tuhan. Berikan kecukupan terhadap kebutuhan kami, melebihi kekhawatiran-kekhawatiran yang kadangkala mengganggu pikiran kami ya Tuhan. Karena Engkau Allah kami yang hidup, Allah yang berkuasa. Kami juga terus berdoa, kuasa Tuhan akan segera dinyatakan untuk mengatasi pandemi COVID-19. Tuhan berkatilah para ilmuwan yang bekerja keras, siang malam untuk segera menemukan obat ataupun antivirus, sehingga wabah ini bisa segera berakhir. Terima kasih untuk setiap tenaga medis yang bekerja di garis terdepan untuk penyembuhan. Dan biarlah kami juga berkomitmen menjadi garis terdepan untuk pencegahannya dengan mematuhi protokol kesehatan. Berkatilah GBI Kedu Ungaran, supaya sekalipun kami kecil dibandingkan dengan yang lainnya, tetapi ingin belajar memberi dampak yang besar melalui setiap hal yang bisa kami lakukan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan meresponi firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Kita menyanyi pujian yang berkata, percaya. Percaya di saat ku tak mengerti, percaya di saat ku tak melihat, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku. Percaya berkat-Mu ada bagiku, percaya tangan-Mu tak lepaskanku, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku. Percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiranku, percaya padamu. Percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin, lampaui segala masalahku, percaya padamu. Percaya di saat ku tak mengerti, percaya di saat ku tak melihat, percaya, ku percaya
firman-Mu